wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk kegiatan penggalian aset yang ada di SMA Negeri Kasiman yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan sekolah yang akan kita laksanakan bersama-sama. Kegiatan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Miswadi, salah satu calon guru penggerak yang ada di angkatan 7. Nah, tolong diikuti baik-baik sehingga karena ini penting juga untuk Bapak Ibu guru ya semua. Karena dulunya dalam mengajar pun jenengan juga harus punya keterampilan untuk menganalisis aset. Aset apa yang dimaksud, bukan hanya aset sekedar berapa jumlah papan tulis, berapa jumlah kursi dan lain sebagainya, tetapi aset itu lebih pada kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri Kasiman, kekuatan yang dimiliki oleh kelas yang jenengan bina. Sehingga nanti kalau jenengan sudah mampu menganalisis aset itu, maka jenengan akan bisa menyusun sebuah program pengembangan prakarsa perubahan seperti itu ya Mbak Miss, yang diinginkan. Jadi nanti kita silakan untuk memahami betul apa yang dimaksud dengan aset. Mungkin itu dari saya. Selamat beraktivitas. Saya juga mohon izin untuk bisa meninggalkan ruang karena harus mengerjakan sesuatu. Terima kasih. Monggo waktu dipersilakan Pak Nis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingin tahu kira-kira hari ini kita masih punya konsentrasi apa enggak ya? Atau bukan sudah apa sih? Mohon berdiri sebentar, siap gerak. Saya tahu kadang-kadang kita hari ini kehilangan konsentrasi begitu. Bapak Ibu, saya nanti minta tolong kalau nanti saya menyampaikan sesuatu, saya mohon nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi aba-aba saya, ya. Sekali lagi, mengikuti instruksi aba-aba saya. Ini kita konsentrasi. Siap Bapak Ibu? Tangan ke depan. Tangan ke depan. Ya kan? Bapak Ibu ikuti instruksi saya. Aba-aba saya. Ambilkan gerakan saya. Satu lagi. Tangan ke depan. Pegang telinga. Iya. Pegang sikut. Kurang ajar. Itu jangan cuci konsentrasi semua. Pegang pundak. Pegang hidung. Semuanya masih. Oke, mata dulu pergi. Ternyata Bapak Ibu masih konsentrasi. Mata dulu. Bapak Ibu selamat datang di ini. Intinya hari ini saya ingin mengucapkan kepada Ibu Nis terima kasih yang sangat untuk kesempatannya. Pada hari ini dan juga Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi informasi. Jadi apa yang saya dapat dari pembelajaran saya berniat menularkan ke Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya begitu. Untuk ilmu yang saya tularkan hari ini Bapak Ibu, kita singkat saja. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga setelah kita yang kedua kemarin. Kita mengidentifikasi aset atau modal di sekolah kita SMA Negeri Kasiman. Dari hasil pengamatan Bapak Ibu di forum-forum sebelumnya, kegiatan sebelumnya, hari ini kita akan mengidentifikasi dan kita akan tulis secara nyata berupa draft aset yang kita miliki guna peningkatan SMA Negeri 1 Kasiman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk modal atau bahasanya aset itu di sini fungsinya adalah untuk pemberdayaan, pengelolaan sumber daya yang Bapak Ibu lakukan sebagai pemimpin. Karena memang semua Bapak Ibu siapapun itu berperan sebagai pemimpin, baik Bapak Ibu, kemudian perpustakaan, kemudian di tenaga pendidikan dari wakil kepala sekolah, bahkan kepala
sekolah semuanya berperan sebagai pemimpin. Untuk Bapak Ibu biasanya peran pemimpin yang dilakukan banyak sekali, tapi mungkin kita belum begitu menyadari bahwa ini yang namanya kepemimpinan. Contohnya yang nyata Bapak Ibu bisa berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kalau saya di kelas Bapak Ibu, saya memimpin pembelajaran fisika di kelas 10 dan kelas 11. Kalau Pak Kadok memimpin pembelajaran fisika kelas 12 ditambah kelas yang lain. Ibu Dian memimpin pembelajaran bahasa Inggris. Semua Bapak Ibu berperan dan bertindak sebagai pemimpin. Kemudian Bapak Ibu juga berperan dalam pemimpin untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu. Kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kompetensi apa seperti itu. Semuanya itu yang mengendalikan adalah Bapak Ibu. Kompetensi sosial, ya. Tanpa Bapak Ibu yang memimpin, nanti kegiatan pengembangan dirinya juga tidak berjalan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mungkin dalam kegiatan pembelajaran juga membutuhkan waktu untuk penguatan pembelajaran berupa praktek atau praktikum. Itu pun Bapak Ibu yang memimpin, baik praktek di laboratorium atau praktek di luar kelas. Semua Bapak Ibu tetap yang berperan sebagai pemimpin. Kemudian yang akhir-akhir ini Bapak Ibu hampir semuanya terlibat dalam POKJA, kelompok kerja adiwara. Semuanya memimpin kelompoknya di bidang kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu memang semuanya kita berperan sebagai pemimpin. Apalagi Ibu kepala sekolah yang dipimpin banyak sekali. Pak Usi yang dipimpin semua bidang kegiatan kesiswaan dipimpin semuanya. Kegiatan Jumat Bersih, kegiatan peringatan hari besar, kemudian penanaman karakter banyak sekali. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan dengan pemimpin. Tapi ini mungkin Bapak Ibu kita belum begitu menyadari mungkin. Terus yang untuk memimpin Bapak Ibu kita harus punya modal, punya aset. Kita melibatkan semua yang ada di sekeliling kita sebagai pendukung, sebagai aset untuk melakukan kepemimpinan. Nah, modal yang ditawarkan Bapak Ibu di sini ada secara ilmu yang saya terima dari guru penggerak. Saya menawarkan ada 7 modal. Modal yang pertama adalah modal manusia. Terbaca Bapak Ibu, modal manusia itu adalah individu yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki sekolah. Individu. Sekolah kita punya modal individu tidak? Punya sekali. Ya. Semua sosok manusia yang berpengetahuan, berkecerdasan dan terampil yang ada di sekolah kita itu adalah modal manusia. Kemudian modal sosial itu adalah berupa interaksi positif antar individu. Jadi individu yang ada di sekolah kita kalau berinteraksi, kalau sudah berkinerja, bersinergi itu menjadi modal sosial. Jadi interaksi antar individu di SMA Negeri 1 Kasimah. Modal kedua. Kemudian modal ketiga, Bapak Ibu, ini adalah modal politik. Ini modal untuk memberikan pengaruh positif kepada anak-anak. Bapak Ibu mungkin memberi pengaruh ke anak-anak itu dengan ucapan bisa, dengan instruksi bisa, dengan perintah juga bisa. Bahkan Bapak Ibu menggandeng pihak luar untuk memberi pengaruh positif juga bisa. Seperti yang kemarin dilakukan sekolah, kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya, dan upaya memberi pengaruh ke anak-anak tentang tertib berkendara. Ini mungkin anak-anak itu kalau diberi diberi pengarahan oleh kita, mungkin tidak sedekat kalau yang Pak Polisi langsung yang menyampaikan begitu. Anak-anak diajak untuk berpola hidup sehat. Itu kalau yang mengajak pihak puskesmas
mungkin lebih terpanggil. Jadi upaya hari ini Bapak Ibu silahkan tuangkan secara garis besar, kemudian saya mohon presentasikan secara garis besar saja. Begitu. Sebelum saya bagi rekan saya, ada yang ditanya Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Oke, mata dua, saya bagi kelompok untuk kerja kelompok. Bapak Ibu temukan apa saja silahkan ditulis di situ. Berikut strategi pemanfaatannya bagaimana? Silahkan dituangkan di situ. Contoh Bapak Ibu, modal manusia. Sekolah kita punya atasan cabang dinas pendidikan Bojonegoro. Di sana ada manusia yang berkualitas. Pemanfaatan bagaimana? Untuk sebagai pendukung, sebagai penyedia sarana prasarana, fasilitas dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu jadi nanti Bapak Ibu tugasnya apa? Mengidentifikasi apa modalnya, kemudian strategi pemanfaatannya bagaimana. Begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin dirundingkan sebentar. Silakan dituangkan jawabannya sebentar di lembar itu. Silakan. Ini kan modal sosial. Jadi kalau modal sosial itu bisa ada gaming, terus interaksi dengan orang. Ya. Orang tua murid juga bisa ada kehidupan itu ya. Kalau di sekolah kita kan mungkin OSIS, apalagi dulu selain OSIS. Oh iya ya, interaksi dengan orang tua. Iya betul. Terus ada lagi Bu, saya. Selain khusus murid-murid kita itu ya, bisa ekstra yang modalnya model sosial itu apalagi banyak. Baik, Bapak Ibu ada yang sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Baik, dari kelompok 1 monggo Pak Muji dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 ya. Modal manusia. Beberapa yang sudah kami rangkum dari modal manusia. Ini ada jenis aset yang paling tinggi kami tempatkan untuk aset ini adalah cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Bojonegoro Jatuban. Untuk strategi pemanfaatan tadi sempat diberi contoh oleh Bapak Miswadi, yaitu mengoptimalkan manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Kasiman di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah
pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini bisa kita berdayakan, kita manfaatkan untuk mengoptimalkan peran dari ibu pengawas sekolah kita dalam penyusunan kurikulum sekolah, pendampingan pelaksanaan kurikulum sekolah, dan melakukan kepengawasan proses layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Kasiman Bojonegoro di sekolah kita. Kemudian yang di dalam sekolah kita ini kami awali dari kepala sekolah. Ibu kepala sekolah ini strategi pemanfaatannya untuk mengoptimalkan perannya, mulai dari peran kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Kemudian ada juga mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan, melalui workshop, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti kompetisi bidang yang dilombakan oleh instansi terkait. Ya, contoh yang sudah kita lakukan yaitu pemilihan kepala sekolah berprestasi, kemudian GTK Creative Camp, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk kita di komunitas yaitu guru ini strategi pemanfaatannya mengoptimalkan fungsi guru, yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Kemudian mengoptimalkan peran guru, yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer atau bahkan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai dinamisator, sebagai evaluator, dan guru sebagai supervisor. Ada lagi yang masih di lingkup lembaga kita, jenis asetnya berupa tenaga administrasi. Strategi pemanfaatannya mengoptimalkan fungsi tenaga pendidikan dan meningkatkan layanan administrasi sekolah. Kemudian jenis aset berikutnya yaitu murid atau siswa-siswi kita. Strategi pemanfaatannya sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, melibatkan dalam berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik. Kemudian mengoptimalkan murid sebagai tutor sebaya. Ini menarik ya. Kemudian untuk aset berikutnya yaitu orang tua murid. Strategi pemanfaatannya mengoptimalkan peran orang tua dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah sebagai motivator, fasilitator, mediator, evaluator, partner atau mitra, kemudian juga supervisor. Kemudian ada jenis aset komite sekolah. Komite sekolah strategi pemanfaatannya dalam hal ini bertindak sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Ada satu lagi yang menjadi aset yaitu warga sekitar sekolah. Strategi pemanfaatan dari warga sekitar sekolah yaitu bersinergi dengan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu, dan pengguna
berguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Bapak Ibu, demikian tadi hasil diskusi kami di kelompok 1. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanggapi, ada yang menambahkan, disilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri pos dulu untuk kelompok 1. Dari hasil identifikasi kelompok 1 dari tim modal manusia, banyak sekali yang ditemukan. Ada Bapak Acabdin yang sangat berdedikasi. Kemudian ada Ibu pengawas sekolah kita, Ibu Ida Kendaraan Lubika. Ada lagi Ibu kepala sekolah kita, Ibu Lilis yang sangat berprestasi dalam kepemimpinannya. Kemudian kita semua Bapak Ibu, ternyata kita semuanya itu juga modal ya. Bapak Ibu guru yang pandai mengajar, pandai mendidik, pandai melatih. Dan tak lupa juga dari tenaga administrasi, kemudian murid, orang tua, komite, dan warga sekolah. Semuanya adalah aset manusia, temuan dari kelompok 1. Ada yang direspon Bapak Ibu? Ada tambahan, ada pengurangan? Cukup? Oke. Berikutnya langsung lompat saja ke kelompok 6. 6. Kelompoknya Pak Arif dari aset apa Pak? Lingkungan alam. Lingkungan alam. Oke. Semoga Pak Arif dipresentasikan hasil identifikasi dari kelompok Anda. Terima kasih waktu yang diberikan pada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang membedah apa aset yang ada di sekolah kita SMA 1 kelas 6, khususnya di masalah lingkungan alam. Ada beberapa hal yang kita temukan yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat sekolah kita menjadi lebih baik dan maju ke depan. Yang pertama yaitu tentang lingkungan di sekitar kita banyak dikelilingi oleh hutan jati. Dan kita sudah melihat secara realitas bahwa hutan jati ini secara aset bermanfaat sebagai tempat untuk belajar bagi anak-anak siswa kita, khususnya pada mata pelajaran biologi. Di situ bisa kita lihat bahwa manfaat dari hutan jati sangat penting sekali, tidak cuma untuk proses bagaimana hutan jati digunakan untuk bangunan, tapi proses pertumbuhan dan sebagainya. Yang kedua yaitu di sekitar SMA Negeri 1 Kelas 5 terdapat yang namanya sungai atau bengawan. Di situ siswa-siswa di SMA Negeri 1 Kelas 5 dapat belajar tentang bagaimana sih bentuk-bentuk sungai yang merupakan salah satu bentuk topologi yang ada di mata pelajaran geografi khususnya ini. Sehingga anak-anak lebih tahu bagaimana bentuk topologi, bentuk pemetaan dan sebagainya, khususnya di wilayah sungai yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kelas 5. Kemudian yang ketiga yaitu tentang adanya tambang minyak tradisional. Kita sudah ketahui bersama bahwa di sekitar wilayah Kasiman, Kedewan, Wonocolo, wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang sejak zaman Hindia Belanda sudah banyak penambangan untuk minyak bumi. Di situ nanti siswa dapat belajar tentang bagaimana sih proses secara penambangan minyak secara tradisional, bagaimana nantinya bisa membentuk kesejahteraan kemakmuran bagi warga-warga di area sekitar itu, serta bagaimana dampak negatifnya untuk masyarakat
dari efek dari proses penambahan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah jenis aset yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kasiman, yaitu tentang adanya hulu industri, khususnya hulu industri dari kerajinan kayu jati. Sudah saya sebutkan di depan tadi bahwa di sekitar kita itu banyak sekali pohon jati yang salah satunya bisa kita manfaatkan untuk proses kerajinan dari kayu jati. Di situ anak nanti dapat belajar bagaimana bisa menginspirasi mereka, bahkan dapat mempraktekkan kewirausahaan, bisa memanfaatkan potensi lokal dari kayu jati tersebut sehingga membentuk sebuah produk andalan bagi mereka dan bagi wilayah Kasiman sekitar. Kemudian aset yang kami temukan selanjutnya yaitu adalah pasar. Wilayah Kasiman sangat dekat dengan pasar-pasar tradisional. Di situ nanti siswa dapat berlatih tentang bagaimana melakukan proses transaksi, baik transaksi yang ditimbulkan oleh dari proses kewirausahaan mereka sendiri maupun transaksi-transaksi yang dilakukan setelahnya. Kemudian aset selanjutnya yang kita miliki yaitu adanya koperasi di sekolah kita. Di SMA Negeri 1 Kasiman memiliki koperasi yang tentu saja proses transaksinya bisa mengajarkan kepada anak tentang bagaimana sih berorganisasi dalam bidang ekonomi tersebut, sehingga dengan adanya proses transaksi tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah aset dari SMA Negeri 1 Kasiman adalah geografis dan strategis dari SMA Negeri 1 Kasiman, di mana SMA Negeri 1 Kasiman terletak di pinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau. Apalagi sekarang kita ketahui bersama bahwa wilayah jalan raya Kedewan ini sudah sangat mulus, sudah dicor dengan semen dan lain sebagainya, sehingga proses transportasi dan lain sebagainya menjadi lebih lancar, sehingga itu bisa mengurangi inflasi yang ada di masyarakat. Dan yang paling penting, yang terakhir aset yang kita miliki adalah tanah di wilayah Kasiman ini, tanah yang subur. Ibaratnya kalau kita tancapkan sebuah benih, kita tancapkan sebuah batang, maka langsung muncul sebuah pohon. Nah, dari aset-aset tersebut diharapkan bisa membangkitkan, bisa menggerakkan SMA Negeri 1 Kasiman menjadi sekolah yang benar. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 6 modal ekonomi alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sudah dipaparkan banyak sekali belajar biologi dengan hutan jati di Kedewan, belajar geografi dengan sungai di daerah Ganda itu, belajar tambang minyak tradisional di daerah Wonocolo, kita punya di situ. Ada hub industri, ada pasar, ada koperasi, bahkan sekolah kita strategis mudah dijangkau. Terakhir kita punya tanah yang subur. Bahkan Bapak Ibu, ini mungkin masih banyak modal yang belum kita data hari ini. Gitu kan? Pak Arif mungkin bisa menunjuk salah satu kelompok untuk presentasi, Pak. Kira-kira kelompok mana yang diharapkan, Pak? Kelompoknya Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 Bu Endah Sriwowo bersaudara. Ini Bu Erna Pak Menteri. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengungkapkan apa yang sudah kami kelompok 5 diskusikan, yaitu tentang modal agama dan budaya. Nah, di SMA Negeri 1 Kasiman ini di lingkup agama dan budayanya hampir semua warga SMA Negeri 1 Kasiman itu beragama Islam. Maka memudahkan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama dan budi karena hampir semua warga itu memiliki kepentingan dan
mengikuti strategi pemanfaatannya, yaitu sebagai kegiatan rutin untuk mewujudkan lingkungan kerja akan lebih sehat, aman, bahagia, dan berkurangnya aktivitas yang tidak perlu, terciptanya gaya kerja gotong royong, tersedianya kendali yang divisualisasikan pada tindakan tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Terus ada lagi yang namanya budaya Jumat berseri. Itu setiap minggu di hari Jumat kita melakukan berbagai macam Jumat, yaitu biasanya ada Jumat bersih, Jumat sehat. Nah, itu dilakukan secara bergantian, yaitu dapat strategi pemanfaatannya yaitu sebagai kegiatan nyata untuk melatih warga sekolah untuk menjalankan pola hidup bersih, sehat jasmani dan rohani, serta menjaga harkat dan martabat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Gana dan dari pemaparan aset agama dan budaya saya menangkap tadi ada mayoritas Islam sehingga memudahkan kita untuk melayani pembelajaran termasuk kepentingan pendidikan yang lain. Kemudian tadi Bu Ena juga memaparkan adanya budaya 5S gitu ya, untuk melatih anak-anak itu sudah sangat bagus sekali. Dan terakhir tadi sudah dipaparkan pula program Jumat berseri. Jadi ya bersih, ya sehat. Kemudian kita juga bergizi, beramal, religi, banyak sekali yang kita dapat dari program ini. Dan itu Bapak Ibu sebenarnya kita juga masih punya banyak program yang mungkin belum kita temukan hari ini. Gitu. Ada respon dari kelompok yang lain Bapak Ibu? Tidak. Bu Ena bisa menunjuk kelompok yang lain untuk presentasi secara cepat singkat. Kelompok 7. Maka Mbak sih. Paparan dari kelompok 7 tentang modal finansial. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Misnati dan Bapak Ibu Guru. Saya di sini akan memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang jenis aset, yaitu aset atau modal finansial. Dari diskusi kelompok kami, setidaknya kita untuk SMA Negeri Kota ini memiliki 3 jenis aset atau modal finansial. Yang pertama yaitu bantuan operasional siswa. Di sini bantuan operasional siswa atau BOS ini merupakan bantuan dana, bantuan biaya dari pemerintah yang membantu operasional pendidikan, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama di sini yang kami maksudkan di SMA Negeri Kota Semarang. Strategi pemanfaatan yang bisa kita lakukan untuk mengelola dana BOS ini adalah dengan mengelola dana dengan baik, mengelola dengan baik dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan di SMA Negeri Kota Semarang. Jadi untuk bantuan operasional siswa ini kita bisa mengelola dana dengan baik sesuai dengan jenis yang juga sudah diberikan bersama dengan turunnya dana bantuan operasional siswa atau BOS ini. Kemudian yang kedua yaitu berupa jenis asetnya, yaitu berupa biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP.
termasuk juga membantu operasional rutin seperti misalkan kajian-kajian rutin yang bisa dilakukan oleh sekolah itu dengan mengelola dengan baik bantuan dana yang diberikan tersebut, yaitu BPOPP digunakan sesuai dengan juknis untuk membantu pembiayaan operasional sekolah. Kemudian yang ketiga, karena kita tadi diuraikan di awal bahwa kita mempunyai aset berupa aset tenaga manusia, berupa orang mahasiswa, berupa masyarakat yang ada di sekitar sekolah atau orang mahasiswa. Di sini sekolah bisa membentuk paguyuban yaitu berupa komunitas sekolah, paguyuban dari orang mahasiswa yang dari situ nanti sekolah bisa atau masih diperbolehkan untuk menghimpun iuran komunitas sekolah yang ini tidak dikelola oleh sekolah tapi dikelola oleh paguyuban dari orang tua tersebut, paguyuban komunitas tersebut. Nanti bisa digunakan untuk misalkan pendanaan yang dibutuhkan oleh sekolah. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Udin. Dan sekali modal finansial yang dipaparkan Pak Usin dan dana bos dari pusat, dana BPOPP dari pemerintah provinsi, kemudian dana komite sekolah dan paguyuban orang tua murid. Bapak Ibu ada tambahan untuk dana finansial? Monggo Bu Sri, ada usulan untuk penambahan dana finansial, modal finansial? Oke, cukup sih. Pak Sri bisa menunjuk yang belum, monggo. Kelompok mana? Bulannya atau Bu Sri? Kelompok 4. Kelompok 4 Budian, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memaparkan hasil diskusi dengan kelompok kami ini ya. Di sini yang akan saya paparkan adalah sebuah aset modal fisik. Modal fisik di sini meliputi sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Kasiman yang menunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan KPM Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada gedung sekolah. Gedung sekolah ini meliputi seluruh, jadi ada fasilitas sekolah apapun ya, itu berada di gedung sekolah. Di mana hal ini sebagai sarana pendidikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya manusia. Selanjutnya ada ruang kelas, di mana ruang kelas itu sebagai tempat kegiatan tatap muka atau kegiatan belajar mengajar indoor. Bapak Ibu, di sini kita jika mengajar dengan kegiatan pembelajaran itu kan ada yang sesuai dengan kenyamanan tadi ya, indoor dan outdoor. Nah ini ruang kelas termasuk yang dalam kategori indoor. Lalu berikutnya ada lapangan olahraga. Ini tentu saja sebagai tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga atau bisa juga sebagai sarana untuk menunjukkan kreativitas bakat seni yang dimiliki oleh siswa ya, menampilkan hasil karya. Biasanya juga difasilitaskan menggunakan fasilitas lapangan olahraga. Kita juga memiliki aula. Aula ini sebagai ruang pusat kegiatan siswa. Beberapa kegiatan menggunakan aula, contohnya kegiatan yang terkait dengan sosialisasi, semisal pemberian informasi dari perguruan tinggi dan dari kegiatan-kegiatan KMUN misalnya. Selanjutnya ada tempat ibadah. Tempat ibadah di sini karena mayoritas beragama Muslim, maka tempat ibadah kami adalah yang kami sediakan adalah tentu saja masjid ya. Ini tidak hanya untuk kegiatan beribadah, tetapi biasanya kegiatan KPM yang melibatkan
pendidikan agama Islam ya, pelajaran pendidikan agama Islam bisa berlangsung di sana. Lalu kami juga memiliki laboratorium. Di sini laboratorium terbagi menjadi laboratorium MIPA dan juga laboratorium komputer, di mana dua-duanya digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Lalu kantin di sini merupakan salah satu fasilitas sekolah yang penting yang harus ada untuk membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, dan kantin sekolah ya. Kemudian ada taman sebagai tempat untuk belajar outdoor. Di samping kelas indoor juga ada taman untuk belajar outdoor. Selanjutnya ada yang tidak kalah penting adalah perpustakaan. Perpustakaan di sini sebagai sarana belajar dan diskusi terkait kegiatan literasi bisa berlangsung di sana. Yang terakhir yang sangat penting ini terkait dengan kebutuhan seluruh warga sekolah adalah kamar mandi, ya, tempat untuk tentu saja untuk keperluan mandi, cuci kampus di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut dari paparan dari kelompok 4 modal fisik. Terima kasih Pak Miswadi. Baik Ibu Dian, terima kasih atas kemudian dari pemaparannya modal fisik yang bisa dapat. Ada gedung sekolah, ada ruang kelas, ada lapangan olahraga, ada aula, ada tempat ibadah, ada laboratorium, banyak sekali ini. Ada kantin, ada taman, ada perpustakaan, ada kamar mandi, dan ini mungkin Bapak Ibu kita nanti mungkin masih menemukan lagi modal fisik lainnya yang belum kita putuskan hari ini. Baik Ibu Dian, bisa menunjuk salah satu laporan yang bertampil. Monggo silakan. Bu Sri Wanito. Bu Sri Wanito. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya dari kami kelompok 2. Kelompok 2 aspeknya modal sosial. Kelompok 2 menemukan jenis aset ini yaitu modal sosial. Kita ada 5 temuan. Yang pertama adalah MDMP, kedua LKS, ketiga ada paguyuban orang tua murid, keempat kita menemukan tentang organisasi yaitu OSIS, yang kelima PLN. Untuk MDMP itu karena ini jenis sosial, maka MDMP sebagai wadah tingkat sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses belajar mengajar, meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya MKKS tadi sebagai forum untuk pembinaan dan pengembangan profesionalisme serta pemberdayaan kepala sekolah atas kinerjanya meningkat dan dapat berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan. Selanjutnya paguyuban orang tua murid seperti tadi yang kelompok 7 juga ada tentang paguyuban tentang finansial. Kalau ini paguyuban ini untuk menciptakan hubungan atau menjalin hubungan harmonis antara orang tua dan guru-guru atau antara sesama orang tua agar tumbuh rasa kebersamaan di antara orang tua dan sekolah. Selanjutnya OSIS, strategi pemanfaatan OSIS yaitu untuk memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitas dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Terakhir, PMR yaitu forum kegiatan untuk melatih dan membentuk jiwa kemanusiaan para anggotanya agar mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemanusiaan sejak usia dini. Untuk aspek modal sosial sampai di sini mungkin masih banyak modal sosial yang belum kita temukan. Terima kasih Pak Miswadi.
Baik, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Suri dan kawan-kawan. Dari hasil pemaparan modal sosial yang ditampilkan tadi, saya menangkap banyak sekali Ibu Suri menemukan ada MGMP untuk wadah kita untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Kemudian yang KKS wadah untuk peningkatan sekolah melalui kepala sekolah. Ada keagriban orang tua, interaksi positif dengan sekolah. Kemudian OSIS sebagai penampung aspirasi sekaligus peningkatan kreativitas untuk murid kita di sekolah. Dan terakhir ada PMR sebagai ajang untuk peningkatan rasa kemanusiaan di SMA Negeri 1 Kasiman. Dan tadi sudah menyampaikan mungkin ada banyak lagi modal sosial yang belum tergali dan mungkin akan dikembangkan kembali. Baik, untuk terakhir dari kelompoknya Ibu Leni, monggo Bu Leni. Modal politik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 modal politik akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk jenis aset modal politik ada 4, yaitu yang pertama adalah status akreditasi SMA Negeri 1 Kasiman, yaitu akreditasi A. Kemudian yang kedua, jenis aset kedua adalah kepolisian sektor Kasiman. Dan yang ketiga ada puskesmas Kasiman. Yang keempat ada Koramil Kasiman. Dan yang terakhir yaitu ada alumni. Untuk yang pertama, akreditasi A ini diharap bisa memberi jaminan sebagai layanan pendidikan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Untuk yang jenis aset yang kedua yaitu kepolisian sebagai mitra instansi untuk melakukan pembimbingan dan penyuluhan tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk jenis aset yang berikutnya yaitu puskesmas Kasiman sebagai mitra untuk melakukan pembimbingan dan penyuluhan tentang pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah SMA Negeri 1 Kasiman. Berikutnya jenis aset Koramil Kasiman. Di sini sebagai mitra instansi untuk menjaga keutuhan wilayah Kecamatan Kasiman dari segala gangguan dan ancaman. Kemudian jenis aset yang terakhir yaitu alumni, di mana alumni ini nanti memainkan fungsi penting yaitu untuk membangun opini publik untuk menarik minat calon siswa baru. Terima kasih. Tadi hasil presentasi dari kelompok modal politik. Tepuk tangan untuk Bu Leni dari pemaparan modal politik. Terima kasih Bapak Ibu sudah dipaparkan semuanya dari hasil identifikasi masing-masing kelompok, dari modal manusia sampai modal finansial, semua sudah dipaparkan demi kemajuan SMA Negeri 1 Kasiman tersebut. Semoga semua modal yang kita mau kenali hari ini Bapak Ibu yang dapat kita identifikasi hari ini, harapan kita nanti dapat berkembang terus dan akan meningkatkan peluang untuk memajukan SMA Negeri 1 Kasiman guna pencapaian visi dan misi sekolah. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum.